Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dinar Widiwono, NIM 160361730. Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Survei Cedera pada Atlet Bola Tangan Kabupaten Tegal. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Cabang olahraga bola tangan dikenal sebagai olahraga dengan eksplosif yang tinggi sehingga melibatkan sejumlah otot besar dan otot kecil dalam melakukan berbagai gerakan. Hal ini menempatkan atlet pada resiko cedera yang lebih tinggi karena otot bekerja dengan kecepatan dan kekuatan yang maksimal. Contoh cedera yang dapat terjadi pada atlet bola tangan biasanya terjadi karena kurang terlatihnya kondisi otot atlet dalam menghadapi tekanan latihan. Yang kedua, rumusan masalah. Atas dasar uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti profil cedera pada atlet bola tangan Kabupaten Tegal. Selanjutnya, kajian teoretik. Yang pertama ada hakikat cedera. Menurut Hamid 2018, cedera olahraga merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, ataupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan saat dan sudah beraktivitas. Dan selanjutnya, menurut Chandra et al. 2021, cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Yang kedua, hakikat bola tangan. Yang pertama, olahraga bola tangan merupakan salah satu olahraga yang sampai saat ini dapat ditelusuri kebenaran sejarahnya dan telah berusia sangat tua. Sebuah fakta yang meyakinkan telah menunjukkan bahwa seorang laki-laki akan senantiasa lebih mahir menggunakan tangan dibanding kakinya, menurut Sujarwo dan Arif 2015. Dan selanjutnya, bola tangan adalah permainan yang tidak kalah menariknya dengan permainan sepak bola, kasti, dan permainan lainnya. Permainan bola tangan adalah permainan bergu yang dimainkan dengan cara melempar dan menangkap bola serta menembak bola ke gawang, menurut Ujang Rohman dan Ramadhani Hananto Puriana 2020. Selanjutnya, bola tangan bisa diartikan sebagai permainan bergu yang menggunakan bola sebagai alatnya yang dimainkan dengan menggunakan satu atau kedua tangan, menurut Susanto 2017. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui profil cedera pada atlet bola tangan Kabupaten Tegal. Yang kedua, tempat dan waktu. Pengambilan data dilakukan melalui metode online dengan menggunakan Google Form. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian deskriptif dengan metode survei menggunakan teknik penyebaran kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi seluruh atlet Pelada Porprov tahun 2022, bola tangan Kabupaten Tegal. Sampel diambil dari populasi sebanyak 24 atlet Pelada Porprov tahun 2002, bola tangan Kabupaten Tegal. Dan pengumpulan data yang terakhir dengan mengisi kuesioner tentang survei cedera yang menggunakan skala Goodman. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dinyatakan dalam persen menggunakan Microsoft Excel. Nilai total yang didapat dari menjumlahkan penilaian butir soal. Persentase dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. P yaitu angka persentase, F yaitu frekuensi jawaban responden, N yaitu jumlah skor ideal. Selanjutnya, hasil penelitian. Berikut data responden berdasarkan pernah mengalami cedera. Kategori pernah, jumlah atlet 24, persentase 100%. Jadi dapat dinyatakan seluruh atlet Kabupaten Tegal pernah mengalami cedera dengan persentase 100%. Selanjutnya, data responden berdasarkan bagian tubuh yang cedera. Dan berikut grafik histogram cedera pada bagian tubuh yang cedera. Selanjutnya, data responden berdasarkan jenis cedera. Dan berikut grafik histogram jenis cedera. Selanjutnya, data responden berdasarkan pasca cedera. Dan berikut grafik histogram pasca cedera. Selanjutnya, data responden berdasarkan faktor penyebab. Dan berikut grafik histogram faktor penyebab cedera. Selanjutnya, data responden berdasarkan saat terjadinya. Dan berikut grafik histogram waktu terjadinya cedera.
Dan selanjutnya data responden berdasarkan tingkat cedera. Dan berikut grafik histogram tingkatan cedera. Dan selanjutnya data responden berdasarkan penanganannya. Dan berikut grafik histogram penanganan cedera. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, seluruh atlet Pelada Porprov tahun 2022 bola tangan Kabupaten Tegal pernah mengalami cedera sebanyak 24 atlet atau sebanyak 100%. Yang kedua, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah mengalami cedera di bagian kepala sebanyak 20,83%, mata sebanyak 8,33%, hidung sebanyak 4,17%, telinga sebanyak 16,67%, mulut sebanyak 16,67%, dan leher sebanyak 12,50%, tulang iga sebanyak 8,33%, tulang belakang sebanyak 20,83%, pinggang sebanyak 45,83%, badan sebanyak 33,33%, bahu sebanyak 16,67%, punggung sebanyak 41,67%, lengan sebanyak 29,17%, siku sebanyak 41,67%, tangan dan pergelangan tangan sebanyak 58,33%, dan jari tangan sebanyak 29,17%, paha sebanyak 41,67%, lutut sebanyak 37,50%, betis sebanyak 12,50%, tumit sebanyak 25%, telapak kaki sebanyak 45,83%, pergelangan kaki sebanyak 25%, dan jari kaki sebanyak 62,50%. Yang ketiga, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah mengalami jenis cedera lecet sebanyak 62,50%, kulit terkelupas sebanyak 45,83%, terpotongnya kulit sebanyak 12,50%, cedera strain sebanyak 16,67%, cedera memar sebanyak 58,33%, cedera kram otot sebanyak 75%, cedera sublokasi sebanyak 37,50%, cedera dislokasi sebanyak 12,50%, cedera strain sebanyak 8,33%, osteitis sebanyak 4,17%, dan untuk cedera patah tulang tidak ada atlet yang pernah mengalami cedera tersebut. Yang keempat, atlet bola tangan Kabupaten Tegal yang pernah mengalami pasca cedera yang mengganggu saat latihan atau bertanding sebanyak 9,17%, dan pasca cedera yang tidak mengganggu saat latihan atau bertanding sebanyak 62,50%. Yang kelima, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah cedera yang disebabkan oleh faktor internal sebanyak 75%, faktor eksternal sebanyak 75%, yang mengalami cedera disebabkan oleh faktor overuse sebanyak 45,83%. Yang keenam, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah cedera pada saat latihan sebanyak 79,17%, dan yang pernah mengalami cedera saat bertanding sebanyak 75%. Yang ketujuh, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah mengalami cedera dengan tingkat cedera ringan sebanyak 83,33%, tingkat cedera sedang sebanyak 25%, dan pada cedera tingkat berat tidak ada atlet yang pernah mengalami cedera tersebut. Yang ke-8, atlet bola tangan Kabupaten Tegal pernah menangani cedera dengan penanganan sendiri sebanyak 95,83%, dengan cara modern sebanyak 41,67%, dan dengan cara tradisional sebanyak 50%. Selanjutnya, saran. Diharapkan pada semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal untuk memberi penyuluhan tentang cedera baik berupa pencegahan maupun penanganan cedera. Diharapkan kepada pelatih yang ada di pengurusan bola tangan Kabupaten Tegal untuk lebih memperhatikan pada para atlet pada saat melakukan pemanasan pendinginan agar terhindar dari kekuatan otot. Cedera berupa kram otot menjadi cedera yang paling banyak dialami oleh atlet bola tangan Kabupaten Tegal. Diharapkan kepada seluruh atlet bola tangan Kabupaten Tegal selalu melakukan pemanasan yang baik, nutrisi yang cukup, dan berlatih dengan porsi yang tepat agar terhindar dari kram otot. Diharapkan kepada semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal lebih memperluas ilmu tentang cedera. Diharapkan kepada semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal untuk meningkatkan mutu kualitas pelatihannya agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas para atlet yang akan dibinanya sehingga atlet dapat melakukan latihan dengan baik. Diharapkan kepada pelatih, atlet, dan semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal mengetahui penanganan pertama terhadap cedera baik dalam latihan maupun bertanding. Diharapkan kepada semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal untuk memperhatikan serta memperbaiki sarana dan prasarana saat latihan agar cedera berupa faktor eksternal dapat diminimalisir. Diharapkan kepada semua pihak yang ada di kepengurusan bola tangan Kabupaten Tegal menyediakan sarana pemulihan cedera dengan dilengkapi alat-alat pemulihan cedera agar seluruh atlet bola tangan Kabupaten Tegal mendapatkan penanganan cedera dengan medis. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.